لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فبارك فيكم حاضرين والحاضرات جميعا برحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji setelah kita sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, aktifnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengamalkan mawasan yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan nikmat barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada kajian ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Secara definisi, Al-Quran menurut bahasa terambil dari kata qara'a yaqra'u Quran yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah yang munazzal ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutawatir, al-muhdath, al-mura'atab bi tilawati. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril secara mutawatir dan sebagai mukjizat. Membacanya adalah ibadah. Itu definisi menurut istilah. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Berarti kalau ada kalam selain Allah tidak disebut Al-Quran. Seperti kalam Nabi itu bukan Al-Quran, mereka al-hadis. Kalam ulama, perkataan para ulama, atau kalam hukama, atau kalam nas, tidak disebut dengan Al-Quran. Kemudian kalamullah ini atau firman Allah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada selain Muhammad. Kalau ada kalamullah yang diturunkan kepada selain Muhammad, maka tidak disebut Al-Quran. Seperti kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa disebut Taurat. Kalamullah diturunkan kepada Nabi Daud disebut Zabur. Kalamullah diturunkan kepada Nabi Isa disebut Injil. Ada Al-Quran, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya Al-Quran kepada Muhammad tidaklah secara sekaligus, bahkan tidak langsung, melainkan melalui antara malaikat Jibril melalui wahyu. Memang nuzul Quran, turunnya Al-Quran itu bertahap. Tahapan pertama Allah menurunkan sekaligus, yaitu min lauhil mahfuz. Dari lauhil mahfuz kemudian ke langit dunia, dari langit dunia
dibawa oleh malaikat Jibril bertahap, berangsur-angsur. Terkadang Al-Quran turun satu surat, satu ayat, terkadang turun dalam menjawab persoalan, pertanyaan para sahabat, atau turun Al-Quran dalam menceritakan umat-umat terdahulu. Nah itu makanya turunnya Al-Quran itu bisa ada kronologinya, atau disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Misalnya ketika para sahabat ketika itu melihat orang-orang Arab jahiliyah, kalau wanita itu lagi haid, lagi mens, istrinya lagi mens, itu tidak boleh makan bareng, tidak boleh minum bareng, tidak boleh tidur bareng, tapi disiapkan di kandang onta, tidurnya sama onta. Alasannya, mitosnya, kalau wanita yang lagi haid masuk ke rumah, nanti korma yang tadinya manis itu jadi asam, anggur yang tadinya manis jadi kecut. Nah, mitosnya itu. Makanya tidak boleh masuk ke rumah. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, ya, ketika istrinya lagi haid, tentu saja digauli. Mereka mempergauli sekalipun istrinya lagi menstruasi. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini sebenarnya bagaimana terkait dengan menstruasi? Turunlah ayat, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah haid. Jadi orang-orang bertanya kepada Muhammad terkait dengan masalah menstruasi. Qul, katakan Muhammad, huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, bahwa darah haid itu adalah kotor. Maka jauhilah istri-istri dalam keadaan haid. Artinya jauhi ini tidak boleh dipergauli, tidak boleh berhubungan intim. Adapun makan dan minum bareng boleh, mandi bareng juga boleh, ya. Tidur bareng boleh, yang penting tidak berhubungan intim. Oleh karena itu sepakat para ulama bahwa haram hukumnya mempergauli istri dalam keadaan menstruasi. Yang kedua, sabar, ya. Haram hukumnya. Kenapa? Pertama, nas Al-Qurannya jelas. Kemudian secara kesehatan juga berbahaya. Secara kesehatan berbahaya. Khawatir-khawatirkan akan menimbulkan penyakit kelamin. Juga para ulama mengatakan, seandainya suami menggauli istri dalam keadaan menstruasi, kemudian jadi anak, itu anaknya tidak normal. Anaknya tidak normal. Itu kata ulama seperti itu. Karena efeknya sudah pelanggaran berat. Itu sudah melakukan pelanggaran hukum. Tapi kita boleh sudah Pak, lihat ada orang misalnya bocah kurang normal misalnya, dia sepuh di karyanya, kayaknya intinya waktu haid, dia belum tentu kali. Ya. Nah, ini penjelasan para ulama ini, maka hindari. Dan kalau nggak tahan, suaminya kan sabar, pertama barangkali dia kerja luar kota, bukan ya seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Nanti mendapati istrinya lagi kayak, pulang lagi kayak, repot. Kalau misalnya tidak sabar, maafnya agak. Kalau misalnya tidak sabar, maka dalam fikih diberikan solusi. Berhubungan intim haram hukumnya, tapi sekedar bercumbu boleh. Oleh karena itu, mabaina surati wal qurban haram. Wilayah antara pudel sampai dengkul, pusar sampai dengkul, itulah wilayah yang diharamkan. Maka dia boleh diutang-utang. Berarti di atas pusar, di bawah dengkul silahkan.
Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, Al-Quran itu diturunkan juga sebagai mukjizat, al-mukjaz, mukjizat yang diberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemukjizatan Al-Quran itu ila yaumil qiyamah, berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada nabi yang lain, hanya kepada umatnya. Misalnya Nabi Musa diberi mukjizat berupa tongkat. Tongkat itu bisa jadi ular, bisa membelah lautan, bisa memunculkan 12 sumber mata air. Tongkat Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa sudah meninggal dunia, dia sudah habis masa tinggalnya. Gak bisa berfungsi lagi sekalipun masih ada tongkat Nabi Musa. Mungkin sampai sekarang masih ada di museum. Katanya itu menurut keterangan, apakah asli atau tidak, Allah. Ya kalau misalnya jajal digunakan buat membelah laut, layak, ya nggak akan berfungsi. Karena itu khaslatan dari umat Musa pada masanya. Nabi Isa juga begitu, dikasih mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang buta, dipegang, menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah liat. Itu pada masa. Kalau Al-Quran kemukjizatannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itulah keagungan Al-Quran. Dan kemukjizatan itu bisa dilihat dari sisi hurufnya. Setiap huruf dari Al-Quran itu sirrun min asrarillah, mengandung rahasia-rahasia Allah, kemukjizatan. Bisa dilihat dari kalimatnya, bisa dilihat dari ayatnya, kemukjizatan bisa dilihat dari suratnya, susunan suratnya, isi kandungannya. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu mengandung ilmu-ilmu yang sudah lalu, perkara-perkara gaib, bahkan masa depan. Dan banyak kalau kita menggali dalam itu yang belum ditemukan. Seiring perkembangan zaman, ternyata apa yang disampaikan Al-Quran mulai terbuka terkait dengan isi alam, baik itu udara, lautan, daratan, itu diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian para ilmuwan menemukan yang memang ternyata sudah terdapat di Al-Quran. Itulah mukjizat. Belum menceritakan perkara-perkara gaib Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, al-muta'abbad bi tilawati. Al-Quran itu dibacanya dan ibadah. Artinya kita membaca Al-Quran ibadah, dan pahalanya juga berlipat-lipat ganda. Masya Allah, kita baca Al-Quran satu huruf saja, itu kita sudah dapat pahala. Beda dengan kita baca buku lain, misalnya baca buku matematika bahasa Inggris misalnya, jadi beda. Tapi kita baca Al-Quran satu huruf, kita sudah mendapatkan pahala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya itu kebaikan, dan kebaikan itu digandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf katanya. Walakin akan tetapi alif harfun, alif satu huruf, walam harfun satu huruf, wa mim harfun dan mim satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim itu sudah 30. Berarti pahalanya sudah 30. Itu baru baca alif lam mim doang. Coba kalau kita baca surat Al-Baqarah, berapa huruf? Itu dewe. Kode di mereka. Luar biasa, setiap hurufnya 10 pahala. Makanya kalau ngaji itu sekali-kali baca bawa kalkulator, ya, dihitungin setiap hurufnya 10.
Paham gak paham, ngerti gak ngerti apa yang dibaca. Sekalipun baca Quran gak ngerti, gak paham. Itulah yang disampaikan Nabi sejak dulu sebut wong sekelasnya para ulama saja, para tafsir dalam tafsir alif lam mim ha mim tosin. Apa kata para ulama? Allahu a'lamu bi muradihi. Hanya Allah yang mengerti apa maksud daripada ayat ini. Itu disebut dengan ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat. Para ulama saja tidak berani menafsirkan secara mendetail. Apalagi kita yang awam boro-boro mau menafsirkan, mengartikan bingung. Jangankan menerjemahkan, membacanya saja masih belepotan. Ini terkadang kita ada orang ngomong, buat apa baca Quran kalau nggak paham? Buat apa kalau baca Quran kalau nggak ngerti? Percuma, justru Al-Quran akan melangkahkan bodoh. Ini sudah ancaman beneran kalau begitu. Kalau kita bisa diancam seperti itu, tapi masih meninggal sebentar Quran kan? Karena kita nggak ngerti, nggak paham. Terus siapa yang membaca Quran? Kalau umat Islam yang membaca Quran itu, inilah kesalahan dalam memahami tekstualnya hadis. Memang ada perbedaan dari sisi pahala, dari sisi ganjaran antara orang yang membaca Al-Quran sekedar membaca tidak paham dengan orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, menghayatkan, pemahaman, amalan. Ini beda. Makanya dalam hadis Bukhari Rasulullah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an fa huwa mahir, fa huwa asar dzikrillah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, pandai. Mahir di sini dia bagus bacaannya, kemudian tadabbur, menghayatkan, tafakkur dan seterusnya. Makanya bersama para malaikat dzikrillah. Walladzi yaqra'ul Qur'an fa huwa yata'atta falahu ajrun. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran padahal dia masih terbata-bata, maka dia mendapatkan dua pahala. Masya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu ya, jangan putus kita terus membaca Al-Quran. Itulah pahalanya. Apalagi bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itu bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka kita sudah seyogyanya mengisi bulan Ramadan itu dengan Al-Quran, mulai dari membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, mentadabburinya. Makanya tradisi para ulama salafus shalihin di bulan Ramadan itu mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan 3 hari sekali, ada yang menghatamkan seminggu sekali, ada yang menghatamkan sebulan sekali. Bahkan dalam satu riwayat Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan itu hatam 60 kali Al-Quran. 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 2 kali, siang dan malam. Hatamnya sehari 2 kali. Kita kalau 2 hari sekali itu obat godek bertahun 2 kali sehari gitu. Nah ini para ulama 2 kali sehari itu hatamkan Al-Quran. Ya tentu itu karoman ya, itu karoman. Ya kita tidak bisa seperti itu. Setidaknya Bapak Ibu sempatkanlah di bulan Ramadan itu kita menghatamkan Al-Quran walaupun hanya satu kali. Jadi diprogramkan kalau yang atas 1 kali itu one day one juz. Kan ada tuh program namanya Qadros. One day one juz, one day one juz. 1 hari 1 juz itu. Ya selain Ramadan juga silakan diamalkan Qadros. Sehingga sebulan sekali orang hatam tuh. Kalau tidak bisa sibuk
lewat ayat, satu hari satu ayat. Ya Allah, kalau lewat kata-kata baca Quran satu hari satu ayat. Hari ini yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. 30. Besoknya surat Yasin, Yasin, Shadaqallahul Azim. 20 dan 50. Besoknya surat Maryam terpanjang, Kaf Ya Ain Shad, Shadaqallahul Azim. 50 sudah hilang. 50 tambah 50 berapa? 100 tuh. Lumayan. Dapat simak satu. Kali hitungan. Ya Allah. One day one ayat, satu hari satu ayat, cakep, bagus kalau sambil dihafal. Misalnya kita punya program satu hari satu ayat menghafal Al-Quran, bagus. Jangan baca kalau kata banyak sebut terlalu dihafal. Kita misalnya pengen hafal surat Yasin. Surat Yasin itu berapa ayat? Berapa ayat? 83 ya? 83 ayat. Nah, kalau kita programnya one day one ayat sampai satu ayat, insya Allah 3 bulan dan hafal surat Yasin. Yang penting ada keinginan niatan yang kuat. Jadi kalau tidak ada niatan, sekalipun surat pendek tidak apa-apa, program Quran dihafal. Ya. Jadi one day one ayat, kalau sampai dihafal itu bagus programnya. Ada melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis dari Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu kana ya'ti yawmal qiyamah syafi'an sabi. Baca oleh kalian Al-Quran, karena sunnah Al-Quran tapi disyafaat bagi orang membacanya pada hari kiamat. Baca Al-Quran, jangan malas. Bahkan kita untuk membacanya. Kalau kita belum bisa membaca, bukan Bapak Ibu ya, jangan gengsi untuk belajar. Jangan malu untuk ngaji ke guru, ke ustaz, ke guru ngaji. Sekarang sudah tua, yang penting masih ada kesempatan untuk modal ngaji. Jangan gengsi. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir kali, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran mulai dari membacanya. Kalau memang kita memasak belum bisa baca Al-Quran, kita mulai dari Iqra atau diejar Alif Jakarta, Alif Jerni, Alif Jermu, Alif Mesmu, Alimu, masih ada lagi. Saya jamin, sudah ada ya. Iqra sama Iqra, baca tuh. Jangan malu. Khairukum kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena belajar Al-Quran itu tidak bisa dipelajari sendiri. Membaca Al-Quran misalnya, kita membaca Al-Quran itu nggak bisa belajar sendiri, Pak. Nggak bisa dilakukan sendiri. Kan sudah ada yang tajwid, itu teorinya, tapi prakteknya kita harus di hadapan guru, melihat mulutnya guru, karena hukum membaca Al-Quran itu berbeda dengan makhorijnya, kepatuhan hurufnya, sifat hurufnya, ya, kemudian hukum bacaannya, inhamefa, illah, ilahuna, panjang pendeknya, ya, ada yang panjangnya 2 harkat, ada yang panjangnya 4 harkat, ada yang panjangnya 5 harkat, ada yang panjangnya 6 harkat. Begitu. Ada juga hukum ismamnya, tasdilnya, kemudian nakalnya dan yang lain. Nah itu harus dipelajari dengan gurunya di hadapan guru. Itulah namanya talaqi Al-Quran atau musyawarah.
Dan itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Muhammad, menyampaikan Muhammad mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, seterusnya sampai kita secara mutawatir. Dan tidak ada kebohongan, tidak ada penyimpangan di dalam Al-Quran. Beda dengan kitab suci yang lainnya. Kitab suci yang lainnya sekarang ini sudah tidak ada. Kalaupun ada kitab Taurat, kitab Injil, itu bukan Injil, bukan Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud. Bukan. Kenapa? Karena sudah mengalami perubahan-perubahan, penyimpangan oleh pendeta-pendeta mereka ketika itu. Yang mereka berubah menyusun sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya ayat Injil saja itu kan macam-macam Injil. Ada Injil Barnabas, ada Injil Mata, ada Injil Lukas, ada Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, macam-macam. Al-Quran tidak. Al-Quran tetap tidak jauh yang Allah jaga dari penyimpangan. Adapun bacaan-bacaan yang berbeda, ini barangkali Bapak Ibu mendengar ya, bacaan Al-Quran yang beda dari kita biasanya. Ini karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan Al-Quran itu memang beda-beda. Karena agar mudah diterima dan memang sesuai dengan latihan ketika itu, sesuai dengan latihannya. Oleh karena itu kita dapati dalam bacaan Al-Quran itu ada istilah qiraat sam'an, bacaan tujuh, ya, yang disuruh oleh para imam tujuh. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau bisa dengar ada yang membaca ya imalah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, jangan kaget, jangan dianggap sesat. Bacaan apa itu? Sesat juga. Jadi bacaan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, dan sekarang ini yang membaca seperti itu umumnya di Afrika, ya, negara-negara Afrika atau Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunis, kemudian Mali, Uganda, Somalia, itu rata-rata bacanya seperti tadi, banyak menggunakan imalah. Dan imalah itu ada imalah suro, ada imalah kubro. Ya. Sedangkan yang umumnya dibaca oleh kaum muslim di seluruh dunia dan mayoritas di kita umat Islam di Asia Tenggara, ya, itu kita membacanya berdasarkan riwayat Hafiz An-Asim, riwayat Hafiz Imam Hafiz dari Asim. Itu sehingga jarang kita temukan imalah seperti itu. Kalau kita dapat imalah menurut riwayat Hafiz cuma satu saja, itu pada ayat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Isma hanya dapat satu di surat Yusuf, ya. Qalu ma'akala ta'manna dan seterusnya. Nah, itu perbedaan dari sisi bacaan. Dan semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Makanya intinya kita dulu ngaji. Ya. Nah kalau sudah ngaji mah dia ngerti, sehingga mau baca apa saja juga bisa. Nah kalau dibaca dalam surat boleh nggak? Boleh. Imamnya misalnya baca seperti tadi, silakan baca Fatihah misalnya, ya, dengan riwayat yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa menggunakan qiraat Hamzah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
biar tahu ya. Kemudian Al-Quran ini berjumlah ayatnya berapa? 6.666 ayat. Suratnya 114. Sedangkan juznya ada 30 juz. Ya. Jadi 30 juz, suratnya 114 surat, ayatnya 6.666 ayat. Kalimatnya ada berapa? Kalimat dalam Al-Quran ada berapa? Kalimatnya cuma ada 3. Ya. Kalimat dalam Al-Quran cuma ada 3. Yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Kalau kalimat isim, ya kalimat fi'il. Kalau kalimat fi'il, kalimat huruf. Itu karena bahasa Arab, karena bahasa Arab itu kalimat ada 3. Al-Quran bahasa Arab. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Sedangkan ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat Kursi. Dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Maka surat Al-Fatihah ini sebagai pembuka. Dan surat Al-Fatihah surat yang paling agung dari Rasulullah SAW. Abdul Surah. Dan surat Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Di antaranya Al-Fatihah yang artinya pembuka, sesuai dengan urutannya. Al-Fatihah itu sebagai pembuka. Kemudian Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang artinya ibunya Al-Quran. Ibunya Al-Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Kenapa disebut dengan ibu? Karena yang namanya ibu itu adalah orang yang mengandung dan melahirkan anak-anak keturunan. Itulah ibu. Ibu itulah yang mengandung anak dan melahirkan anak keturunan. Maka surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran, karena surat Al-Fatihah itu sudah mengandung seluruh isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu sudah merangkum isi kandungan Al-Quran. Isi Al-Quran itu meliputi keimanan, tauhid, menyebutkan sifat-sifat Allah. Ini sudah terangkum dalam ayat pertama, yang kedua dan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Juga diceritakan tentang hari akhir, keimanan pada hari akhir, serta tahapan-tahapannya. Ini sudah dijelaskan dalam ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai ibadah. Al-Quran mengandung ibadah, akhlak, hubungan amalan dengan Allah dan juga manusia. Jadi sudah terangkum dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga mengandung syariat. Al-Quran juga menceritakan umat-umat terdahulu, baik umat yang diadab maupun umat yang diberi kami. Ini sudah terangkum dalam ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Lalu nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat dan selalu dibaca setiap hari oleh kita umat Islam. Bahkan menjadi rukun dalam sholat. Jadi rukun dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Maka wajib menjadi rukun baik imam ataupun makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Terdiri dari 7 ayat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lainnya? Ini menjadi ikhtilaf para ulama.
itu salah satu ayat dalam surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu satu ayat dalam surat An-Naml. Adapun bismillahirrahmanirrahim di permulaan ayat baik Al-Fatihah maupun surat yang lainnya, ini istilah para ulama. Sebagian ulama misalnya Imam Malik rahimahullah menganggap bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam ayat surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya. Oleh karena itu, ya, dalam mazhab Maliki dalam sholat membaca Al-Fatihahnya tanpa bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ditambah bismillah seperti yang kita dengar di mana? Di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tanpa bismillah. Nah, ini diikuti mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad, bismillah termasuk salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Cuma cara membacanya beda. Kalau Imam Hanifah bismillahnya dibacanya sirri. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i membacanya dengan jalan. Ya, dibaca dengan jalan. Cara bacanya yang beda. Terus yang bismillahirrahmanirrahim Imam Malik tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Apakah surat Al-Fatihah itu ayat yang berkurang? Tidak. Tetap ayatnya 7. Hanya saja ayat yang ke-6 itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7-nya. Itu ya, itu sedikit perbedaan terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Dan perlu diingatkan Bapak Ibu, adapun kalimat ta'awudz, ya, sering kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu tidak termasuk ayat dalam Al-Qur'an. Tidak ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim di Quran. Hanya saja kita adabnya ketika akan membaca Al-Quran dianjurkan, disunahkan untuk membaca ta'awudz atau isti'adzah berdasarkan firman Allah, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka beribadah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka dianjurkan ketika kita akan membaca Al-Quran, adabnya membaca ta'awudz. Ya. Kalimat yang masyhur ta'awudz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau boleh ditambah a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Gitu ya, sunnah kita baca ta'awudz. Tapi sekali lagi ta'awudz ini tidak termasuk ayat dalam Al-Quran. Makanya perlu saya ingatkan ini, ada kekeliruan para ustaz, ya, para dai, para khatib ketika menyampaikan ceramahnya. Sering kita dengar nih, ya, sering kita dengar. Ya kadang saya juga lupa sih. Sering dai atau khatib mengucapkan Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Gitu ya hukumnya. Apa artinya? Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran. Lalu setelah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini apa urutan seperti itu keliru. Ya. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi kadang Ustaz ucapkan Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini keliru. Kenapa kelirunya? Sisi kesalahannya, sisi keliruannya. Kalau kita mengucapkan Allah Ta'ala, Allah berfirman, lalu kemudian
kita ngomongnya kalau Allah Ta'ala fil Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran. Lalu alhamdulillah, memang ada alhamdulillahnya. Memang Allah berfirman begitu? Kan tidak. Nah ini ya, kekeliruannya, susunannya keliru. Harusnya langsung baik, Bismillahirrahmanirrahim, langsung ayat yang baik. Tapi kalau kita bisa tidak mengucapkan kalau Allah, misalnya amma ba'du, dari dia amma ba'du, langsung alhamdulillah minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, silakan. Karena kita membaca Al-Quran. Apa ya? Jadi sedikit meluruskan saja. Kemudian juga dalam bacaan sholat, ya, ketika kita sudah takbir, Allahu Akbar, kita langsung baca doa kita. Gak usah ta'awud, gak usah bismillah. Langsung doa kita, ya, Allahu Akbar, dan sering dibaca dari sampai selesai baru dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu urutannya. Ya. Nah ini barangkali terkait dengan kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah wawasan kita, ya, khususnya di dalam Ramadan ini. Ayo kita semangat untuk terus keluar Al-Quran, membaca Al-Quran. Barangkali ini saja kita seperti ini. Ini saja. Selanjutnya ada pertanyaan. Kita kasih dan jawab. Kalau masih ada waktu, berapa? Kita sudah berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman modern sekarang kan ada Quran dalam bentuk mushaf, ada Quran dalam bentuk aplikasi, ada Quran dalam bentuk ingatan atau hafalan. Nah, asal kata dari Quran sendiri kan kalau ada Quran yaitu bacaan. Terus ada hadis yang menunjukkan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an lisabihin. Yang saya tanyakan, Abdul mana membaca Al-Quran dengan hafalan tanpa melihat mushaf, atau melihat aplikasi saja, atau harus membaca mushaf yang ada di buku atau ini. Apabila ada juga yang mengatakan ketika Quran yang ada juga ketika Quran tidak dibaca, yaitu dalam bentuk bacaan ayat Al-Quran atau mushaf, katanya akan menagih nanti di yaumul qiyamah atau hari akhirat nanti mereka akan meminta pertanggungjawaban. Sedangkan yang tidak tahu mereka di masjid-masjid banyak mushaf yang dalam artian jarang dibaca atau dibaca hanya meditasi saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, yang terakhir itu apakah Al-Quran akan meminta pertanggungjawaban ketika sama sekali tidak dibaca? Kan Al-Quran akan memberikan syafaat. Harus ketika tidak dibaca mungkin ada yang tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada Muhammad yang akan mengambil orang-orang yang tidak dibaca. Terima kasih. Ini ada beberapa yang perlu dijelaskan. Pertama terkait dengan mushaf, ya. Jadi mushaf Al-Quran ini memang Al-Quran itu yang ditulis di kertas itu disebut dengan mushaf. Disebut dengan mushaf. Konsekuensinya, maka adabnya kita tidak boleh memegang mushaf itu dalam keadaan tidak bersuci. Kemudian peletakan mushaf, kalau kita punya mushaf itu punya ilmu, hati-hati, jangan sembarangan, jangan merendahkan, meremehkan. Posisikan Al-Quran itu di atas dari segala benda.
sehingga ketika kita tidak betul-betul tidak masalah membawa HP. Begitu juga ketika masuk di WC misalnya, bawa HP yang penting dimatikan, artinya tidak nyala, ya, misalnya tidak mengapa, dibawa di kamar mandi. Ya. Lalu kita membaca di mushaf dengan di aplikasi sama nggak pahamannya? Membaca di mushaf itu lebih utama. Jadi lebih utama apa namanya? Ya karena kita sudah bahkan sekalipun seorang hafid, seorang yang hafal Quran, kalau kita yang membaca Al-Quran antara membaca di mushaf dengan membaca hafalan, manakah yang utama? Yang lebih utama adalah membaca dengan mushaf. Demikian Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab At-Tibyaan fi Adab Amalil Quran. Jadi membaca dengan mushaf itu lebih utama dibanding kita menghafalnya. Ya, kalau kita niat membaca. Kenapa? Ya karena kita membaca di mushaf itu sudah menggunakan anggota badan kita, khususnya penglihatan kita untuk memandang mushaf. Lisan kita juga anggota badan yang lain, tangan dan seterusnya. Berbeda kalau dia itu seorang hafid menghafal Quran, dia murojaah, dia namanya murojaah tentu ini adalah konteks membaca Al-Quran. Maka utamanya dengan mushaf. Nah, tentu keutamaannya kita baca Quran tadi syafi'an yang salih menjadi tim sahabat nolong bagi kita yang membaca. Jadi bagaimana kalau misalnya kita yang tidak membaca Al-Quran sama sekali? Sama sekali tenggorokan kita ini tidak terlintas, tidak terlewat Al-Quran. Nabi SAW menggambarkan, mengumpamakan orang yang tidak pernah terlintas tenggorokannya itu ayat-ayat Allah, kan baitil kharib, itu seperti rumah yang hancur, seperti rumah yang hancur. Baik, tidak ada gunanya. Ya. Nah, sehingga ya ketika kita tidak membaca Al-Quran, ya, kecuali Fatihah, ya, kalau Fatihah wajib karena termasuk dalam Al-Quran harus tuntunan. Ini misalnya ayat-ayat yang lain, surat yang lain misalnya, apakah nanti akan dipertanggungjawabkan bagi di akhirat, ya, atau akan dilaknat atau tidak? Ya. Tidak mendapatkan laknat, ya, sekalipun tidak membaca Al-Quran, karena ya membaca Al-Quran itu ya bentuknya dan takut bukan kewajiban yang ada, bentuknya harus dilaknat. Yang dilaknat itu justru orang yang memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, memahaminya, tapi tidak diamalkan. Itu yang dilaknat. Ya. Jadi misalnya memerintahkan orang lain berbuat kebaikan, tapi dia sendiri mah justru melanggar kebaikan itu, atau mencegah kemungkaran, justru dia melakukan kemungkaran. Dari Quran, terus amal ma'ruf nahi munkar. Nah ini model-model yang dilakukan. Ada kita yang misalnya tidak membaca, yang keterbatasan mungkin apalah, maka ya insya Allah tidak mendapatkan, hanya saja tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Sedikit tambahan Ustaz, ketika diterangkan semua berkaitan dengan persoalan mekanisme Al-Quran yang tidak bersuci gitu ya. Apakah itu kita harus suci dari hadas besar seperti haid untuk ibu, atau mungkin hanya sekedar hadas kecil? Karena memang yang sering kita dengar bahwa khususnya di lingkungan ketika kita tidak mempunyai itu, maka kita untuk memegang mushaf itu sendiri, sehingga terkadang ketika ada mushaf yang mungkin sudah jelek sehingga tercecer-cecer, yang mungkin bekas-bekas dulu, sehingga beliau tidak berani untuk memegang mushaf itu
mushaf dan mempunyai mundulah mereka seperti itu. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terkait dengan memegang Al-Quran dalam keadaan suci, ini memang ada perbedaan. Martabuna dalam kata Syafi'i dan mayoritas ulama itu memang harus berwudu. Berbeda dengan Imam Hanifah. Dalam kata Hanafi boleh tidak dalam keadaan berwudu. Tapi kalau dalam keadaan hadas besar, ya ini sepakat sebenarnya tidak cukup, maka tidak boleh memegang Al-Quran. Sepakat para ulama. Begitu juga sedang haid, ya, sedang haid atau nifas itu tidak boleh memegang Al-Quran. Adapun membaca tanpa punya wudu, itu boleh. Silakan, ya, membaca tanpa punya wudu, tanpa memegang, silakan saja. Nah, begitu bagaimana dengan yang haid? Wanita yang haid terkait dengan membaca Al-Quran ini memang tidak dibolehkan, ya, tidak kecuali dalam keadaan misalnya terpaksa, misalnya dia seorang hafidhah menghafal Quran, sedang serojanah, dan itu pun dibacanya tidak boleh dengan lisan secara keras, tapi sebatas di hati dan lisannya saja, bukan di pemakaman saja. Atau misalnya karena terpaksa mengajarkan santri misalnya dalam kondisi haid yang memang itu pun terbatas, ya. Kemudian boleh membaca doa-doa dari Al-Quran dengan niat bukan membaca Al-Quran dan lagi membaca doa-doa dalam Al-Quran dengan niat tidak membaca Al-Quran, itu boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada Al-Quran yang sudah rusak atau mungkin misalnya di bawah atau tercecer. Nah, kita tidak punya wudu atau bahkan bila ada Al-Quran tercecer di jalan, wajib hukumnya mengamankan lembaran Al-Quran itu, sekalipun dalam kondisi tidak bersuci. Karena kalau sampai dibiarkan, nanti Al-Quran bisa tidak dan kehormatannya akan dihinakan. Oleh karena itu, ya, dalam hal ini boleh bahkan harus, ya, untuk diamankan, sekalipun tidak punya wudu, ya. Dan misalnya misalnya sudah cacakan yang rusak, ini kalau disimpan terus buat apa? Juga kan gitu. Maka bagaimana? Dalam hal ini cara mengamankannya adalah dihilangkan dengan cara boleh dibakar dengan niat untuk mengamankan, ya, dibakar. Tapi ingat, membakarnya jangan di tempat kotor, jangan di bak sampah, itu dengan sampah jangan, tapi di tempat yang layak dan bukunya kalau bisa sampai hilang. Ya, jangan sampai ada tersisa 1 huruf atau 2 huruf hilang sampai jadi itu. Ya, atau di setelah itu bukunya bisa dibawa ke sungai yang gede, ya, atau laut, atau cukup dan yang penting hilang. Itu cara mengamankan. Barangkali pusat-pusat yang sudah dinilai, ya, yang sudah cacat, sudah besar, ya, sudah kena payah segala, gitu kan. Terus saya jadi itu barangkali cukup kan? Cukup, ya. Baik, kita betul kali kita masih kita berdoa mudah-mudahan mengingatkan doa kita. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihamdihi ya rabbana alhamdulillah ya rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma a'inna ala al-huda wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت